Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Lentera Dhamma. Terima kasih sudah setia menyaksikan acara Lentera Dhamma setiap bulannya. Nah, hari ini kami dari Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting yang selalu disampaikan oleh orang tua kepada kita bagaimana menjadi manusia, adalah pentingnya membalas budi. Balas budi salah satu ajaran yang paling penting dalam Nichiren Shoshu. Kenapa penting? Kita nanti akan membahasnya bersama dengan Pandita Rosheni Pitoyo. Namo Buddhaya. Dan satu lagi bersama dengan Pandita Jimmy Lawalata. Namo Buddhaya. Oke, baiklah kita langsung masuk ya. Jadi kenapa sebenarnya penting balas budi? Apa makna dari balas budi tersebut? Silahkan Pandita Jimmy. Ya, terima kasih Kak Susan. Jadi dalam ajaran agama Buddha, pengertian budi itu sendiri adalah hati untuk berbakti. Ya. Jadi dikatakan dalam sutra, budi itu adalah tinggi. Dikatakan bahwa tingginya langit itu pun tidak setinggi budi. Dan dikatakan lagi bahwa budi itu tebal. Tebalnya tanah tidaklah setebal budi. Jadi yang diartikan dalam kata budi itu bahwa sesuatu yang lebih tinggi, lebih tebal. Makanya budi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, hierarki membalas budi ini di dalam ajaran Nichiren Shoshu terbagi atas 4 jenis balas budi. Ya. Balas budi pertama itu adalah balas budi kepada ayah dan ibu. Balas budi yang kedua adalah balas budi kepada majikan negara. Balas budi yang ketiga itu adalah balas budi kepada seluruh makhluk hidup. Dan balas budi yang keempat adalah balas budi kepada Santri Ratna, yakni Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa sih yang dikatakan balas budi kepada ibu, balas budi kepada guru, ya, balas budi kepada semua makhluk. Kenapa enggak balas budi kepada semua makhluk aja gitu kan, sudah mencakupi semuanya gitu. Mungkin ada penjelasan poinnya kenapa ditekankan penting untuk balas budi kepada ibu. Jadi kita ini kan sebagai manusia biasa, kita ini adalah makhluk sosial. Jadi sebagai makhluk sosial, kehadiran kita itu tidak luput dari adanya orang lain di sekitar kita dan juga adanya lingkungan. Nah, kehadiran orang lain dan lingkungan ini sangat mempengaruhi hidup kita. Makanya di dalam ajaran agama Buddha itu ada dikenal istilah Eshofuni. Eshofuni itu artinya adalah kita dan lingkungan adalah satu. Satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Kita tidak mungkin hidup tanpa orang lain, kita tidak mungkin hidup tanpa berada dalam satu lingkungan yang bagus gitu loh. Semisalnya kalau kita bicara soal tadi ya, ada balas budi kepada orang tua. Kenapa orang tua itu penting? Jadi kita itu lahir sebagai janin yang ada di dalam kandungan ibu. Itu kita itu bukan sesuatu yang makhluk yang mandiri. Kita masih butuh yang namanya perlindungan dari ibu di dalam kandungan. Ketika kita pun lahir sebagai orok, kita cuma tahu nangis. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa makan sendiri. Kita masih butuh yang namanya orang tua, ayah, ibu yang membantu kita, mereka memberikan budi kepada kita, memberikan kita asupan makanan supaya kita nggak lapar, memberikan kita pakaian supaya kita tidak kedinginan, memberikan kita rumah supaya kita bisa berteduh. Nah, banyak hal yang diberikan sama orang tua kita kepada kita dari kecil sampai kita dewasa. Dikatakan dalam ajaran agama Buddha bahwa kasih sayang orang tua melepas budi kepada anak
baik dari masih anak masih kecil sampai anak sudah dewasa pun mereka tetap melepas budi kepada anak gitu loh. Tapi anak untuk ingat melepas budi kepada orang tua itu adalah susah. Makanya dikatakan bahwa seorang anak dia akan menyadari pentingnya merasa balas budi ketika dia sendiri sudah memiliki anak. Baru dia tersadar seperti itu ya? Iya, kenapa begitu? Karena ketika dia membesarkan anaknya sendiri, dia akan mengalami kerepotannya bagaimana membesarkan anak, apalagi kalau anak itu lagi sakit. Iya, betul. Ketika anak itu lagi sakit, itu perjuangannya itu terasa sekali. Saya sendiri baru-baru merasakan ketika anak saya masuk rumah sakit. Anak saya masuk rumah sakit, saya dan istri dengan telaten berusaha menjaga anak, melayani dia, pokoknya dari dia sakit sampai dia sembuh. Itu 1 mingguan. Aduh, itu yang namanya puncak stres, puncak kekhawatiran, dan puncak kecapean itu kayaknya sudah full gitu loh. Tapi ketika dia sembuh, itu rasa syukurnya sudah besar. Dan begitu pulang dari rumah sakit, akhirnya tahu apa yang saya lakukan? Saya telepon orang tua saya telepon mertua saya. Saya ucapin, bilang, pertama saya mengatakan bahwa cucunya udah sembuh. Cucu sudah sembuh, terus habis itu saya bilang, terima kasih. Saya bilang terima kasih sudah membesarkan saya, sudah membesarkan istri saya, sampai kami bisa menjadi kayak, maksudnya sebagai manusia mandiri. Saya baru rasa ternyata tidak mudah menjadi seorang orang tua. Ketika anak saya sakit itu kayaknya dunia itu sudah kayak kacau balau lah sudah. Nah, pada saat itu mereka ketawa, mereka bilang, baru tahu ya, itu perjalanan masih baru loh, itu masih panjang loh, anak kamu masih kecil. Ya, kamu nikmatilah pelan-pelan. Belum semua muncul kenakalan dewasanya. Belum muncul. Nah, itu baru satu saja. Nah, itu saya merasa bahwa, oh iya benar juga ya. Makanya di dalam ajaran agama Buddha itu kembali dikatakan bahwa ketika seseorang menanjak dewasa dan dia diajarkan untuk belajar, maksudnya belajar ajaran, maka dia diajarkan untuk pertama-tama adalah bisa membalas budi. Membalas budi kepada orang tua. Orang tua itu adalah satu tingkat yang paling dekat dengan kita karena kita hidup bersama dengan mereka. Begitu. Itu kalau balas budi kepada orang tua. Terus balas budi kepada majikan negara. Kita hidup di dalam suatu negara. Ya. Nah, negara ini yang mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Kalau tidak ada negara, maka tidak ada yang mengatur, tidak ada yang bisa mengawasi, tidak ada yang bisa memajukan suatu masyarakat. Yang terjadi adalah bisa saja adalah terjadi kekacauan-kekacauan karena semua orang maunya sendiri, tidak ada yang mengatur. Oh, ini batasanmu sampai di mana, ini apa-apa. Jadi kita bisa hidup dan tinggal, semisal kita tinggal di negara Indonesia ini yang ada kerukunan beragama, apa semua enak tinggal. Coba bayangkan kalau kita hidup dalam negeri yang penuh dengan peperangan atau apa, pasti kecemasan yang muncul. Nah, ada menimbulkan rasa balas budi. Balas budi bahwa kita sudah menerima budi dari Indonesia. Tinggal dengan nyaman, hidup, berusaha, dan bisa sekolah apa semua dengan baik. Nah, itu adalah kita harus balas budi. Balas budinya dalam bentuk apa? Ya, dengan berperan serta dalam meningkatkan kemajuan supaya negeri Indonesia ini bisa lebih baik, lebih maju, dan juga bisa mendoakan dalam kita ada doa untuk menenteramkan negara kayak gitu. Itu faktor yang balas budi kedua. Nah, yang ketiga. Balas budi ketiga itu adalah balas budi kepada seluruh makhluk hidup. Seperti ditekankan di awal, kita itu makhluk sosial. Yep. Kita
hidup kita butuh berhubungan dengan banyak orang. Nah, semisal kita mau makan, kita makan nasi. Nasi dari mana? Sepintas kita bilang, oh kita beli aja, kan kita ada uang, kita kerja, kita dapat uang, kita beli, selesai. Tapi sebenarnya kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa ngerti bahwa nasi yang kita makan itu dari mana? Oh itu dari petani, petani yang menanam padi. Padinya habis itu dirobah jadi beras. Dari beras dipikul sama buruh. Buruh bawa ke mobil, diangkut ke ekspedisi, habis itu dibawa ke pasar, dijual sama pedagang pasar. Kita beli dari pedagang pasar, akhirnya istri masak, menanak nasi, baru kita makan gitu loh. Maksudnya kita diajarkan bahwa ternyata banyak tangan-tangan orang ini yang sudah memberi budi sehingga kita bisa makan dengan enak, dengan mudah. Semisal ikan. Ada nelayan yang menangkap ikan, ada nelayan yang membawa ikan itu ke pelabuhan ya, pasar, pelelangan. Terus dari pelelangan ada yang penjual, terus dibeli sama kita, terus dimasak, digoreng apa semua ya kan. Nah maksudnya ada banyak orang yang berjasa dalam hidup kita. Sesuatu yang sudah kita terima itu prosesnya panjang sekali. Jadi kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa memiliki rasa balas budi kepada semua makhluk. Siapapun ya, berarti bukan hanya siapapun itu manusia gitu. Siapapun itu. Termasuk ke ikannya juga ya. Iya, termasuk ke ikannya kita mendoakan bahwa kita makan, kita mendoakan semoga dia juga bisa lewat kita bisa mencapai kesadaran. Gitu. Terus yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah balas budi kepada Santri Ratna. Santri Ratna itu adalah balas budi kepada Buddha, balas budi kepada Dharma, dan balas budi kepada Sangha. Kita membalas budi dengan percaya, belajar, dan melaksanakan, mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga membentuk kemanusiaan dan kehidupan yang jauh lebih baik. Ya. Itu. Nah, dikatakan bahwa dalam bimbingan itu dikatakan bahwa di antara 4 balas budi ini, balas budi kepada Santri Ratna, Buddha, Dharma, dan Sangha itu adalah balas budi yang tertinggi. Jadi balas budi yang tertinggi ini melingkupi 3 balas budi yang ada di depan, gitu loh. Artinya kalau sudah kita mau melaksanakan balas budi kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kita sebenarnya sudah melakukan balas budi ke 3 hal yang lain seperti itu. Ya, betul. Melingkupi ya, saling mencakupi sebenarnya ya. Jadi sebenarnya yang tadi disebutkan 4 jenis balas budi ini adalah sesuatu yang bukan tingkatan seperti itu ya, bukan berarti paling penting ibu juga, bukan berarti paling penting semua makhluk, bukan berarti paling penting negara juga, tetapi semua menjadi penting sama rata seperti sama itu rata ya. Pentingnya. Ya, ketika kita belajar dalam ajaran Buddha berarti kita sudah harus melaksanakan semua balas budi ini saling mencakupi, tidak berkurang ini persenannya lebih kurang ke sini, persenannya lebih kurang ke situ. Enggak seperti itu ya. Enggak semua begitu Kak Susan, karena kan kita hidup itu seperti dikatakan kita bersosial. Ketika kita ada di rumah, kita berinteraksinya dengan orang tua atau dengan anak. Tapi ketika kita melangkah dari rumah, kita berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita, di dalam lingkungan kita. Jadi di mana kita berada, disitulah kita berinteraksi, dan bagaimana kita tetap melaksanakan kata-kata Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak bilang bahwa hari ini saya mau balas budi ke orang tua, saya tidak mau balas budi ke yang lain. Ya enggak, kita lagi mau keluar ya kita berinteraksi dengan orang-orang lain yang baru gitu loh. Artinya semua itu berjalan secara natural seperti itu ya? Secara natural. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang
pentingnya balas budi dan apa-apa saja balas budi tersebut. Nah, ini balas budi ini apakah bagaimana pengaplikasian balas budi, pentingnya seberapa, terus apakah hanya sampai di taraf bahwa kita menyadari hal tersebut, terus kita hanya berterima kasih, atau ada hal lain yang harus kita lakukan? Ibu Rosya ini mungkin bisa menjelaskan. Ya, sebenarnya balas budi itu sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan balas budi maka terjadi keseimbangan yang sempurna dalam hukum alam semesta. Jadi seperti tadi yang Pak Jimmy sampaikan, bahwa ketika seorang memberikan budi kepada yang lain dan yang lain menerima dan memberikan budi kepada yang lain, jadi sebenarnya itu sudah terjadi keseimbangan dalam alam semesta. Dan sebenarnya kehidupan yang tenang dan bahagia itu ada karena adanya keseimbangan dalam alam semesta. Tapi di luar dari itu, yang paling penting adalah ketika kita membalas budi, perasaan yang muncul itu pertama adalah rasa terima kasih. Dengan ada rasa terima kasih, baru kita bisa betul-betul dengan sungguh hati, tulus, dan sungguh-sungguh mau membalas budi. Karena kita tahu bahwa sebagai sewajar dan sepantasnya kita manusia, kita harus bisa membalas budi kepada orang gitu. Jadi kita melakukan itu jangan sebagai formalitas atau sebagai satu beban, dalam artian mungkin biasa kita merasa bahwa kalau umpama aku tidak melakukan ini nanti aku dicap sebagai anak durhaka semisalnya gitu. Akhirnya dengan sendirinya makna besar dari balas budi itu menjadi hilang karena tidak disertai dengan rasa terima kasih, tapi disertai dengan cap, takut dibilang anak durhaka gitu. Jadi yang paling penting adalah menimbulkan rasa terima kasih, karena adanya timbul rasa terima kasih dari kehidupan kita, dari rentetan tadi yang contoh yang Pak Jimmy ceritakan, kita bisa merasakan rasa terima kasih bahwa oh untung ada petani yang menanam beras, oh untung ada alam semesta masih mendukung kita gitu untuk bisa berinteraksi pada pagi hari ini gitu, dan berkegiatan sepanjang hari gitu. Jadi dengan rasa terima kasih dan berbuat ketika menerima budi dan memberi budi, itulah yang terjadi keseimbangan alam semesta, dan itu yang membuat manusia itu bisa menjadi hidupnya lebih tenang dan bahagia. Oke, baik, berarti kalau kita mendengar nih dari tadi kan soal bahwa bagaimana kita membalas budi kepada orang tua. Nah, kalau kita ini sudah sebagai orang tua gitu, terus kita punya anak gitu. Kadang-kadang ada juga beberapa orang mungkin secara tidak sengaja muncul perasaan menginginkan suatu saat ketika kita melakukan semua ini, anak kita sudah besar, anak kita bisa balas budi kepada kita. Apakah perasaan seperti itu wajar atau gimana? Ya, kalau itu sih kembali ke filsafatnya. Kalau kita memakai filsafat ajaran Buddha, itu tidak tepat. Karena posisinya orang tua ketika mereka melepas budi kepada anak, mau membesarkan anak apa semua, itu adalah nalurinya. Sebagai orang tua, mereka memberikan yang terbaik apa semua gitu kan, menyekolahkan apa semua. Cuma memang di dalam masyarakat itu ada pergeseran filsafat gitu loh. Jadi kadang-kadang orang tua merasa bahwa saya sudah menyekolahkan kamu ke sekolah yang terbaik. Tujuannya untuk mendidik anak itu udah berubah. Tujuan mendidik anaknya itu adalah bahwa saya didik anak supaya bisa sukses. Dan kalau dia sukses, dia bisa memelihara saya. Ya, makanya ada yang namanya tuntutan untuk, hey, nanti kalau saya tua kau pelihara saya ya, apa semua gini-gini. Ingat, dulu saya pernah lepas budi begitu banyak sebagai orang tua kepada kamu apa semua. Nah, itu bukan balas budi, itu lebih ke hutang budi. Kenapa dikatakan hutang budi? Karena ada kesan ketika kita memberi, kita menuntut untuk ada balasannya. Nah, hutang budi ini sendiri lebih cenderung ke arah hutang materi. Begitulah, bahwa saya sudah capek, saya sudah besarkan kamu, saya sudah rawat kamu, apa semua gini. Nah, kamu nanti kalau sudah sukses, kamu harus bisa
gantian rawat saya apa semua gini-gini. Kamu harus ingat ya gitu. Nah, Makanya itu hutang mungkin budi. banyak akhirnya yang terjadi adalah anak itu ketika sudah besar berasa bahwa wujud balas Terbebani. budi dia adalah dengan memberikan materi, Iya. memberikan kenyamanan pada Iya. orang tua. Ya. Seperti itu ya akhirnya ya. Iya, tapi itu tidak terlepas dari orang tua juga. Karena orang tua juga ketika dia membesarkan, mereka juga sudah menanamkan itu ke anak dari kecil. Kamu sekolah yang baik ya, supaya bisa pintar. Nanti kamu kerjanya bagus, habis itu dapat gaji apa semua gini-gini yang bagus, supaya hidup lebih baik. Nah, ujung-ujungnya kan begitu. Padahal di dalam ajaran agama Buddha, kita itu sebenarnya diajarkan untuk satu, kemandirian. Yang kedua, itu adalah bahwa pewarisan hukum. Jadi kita itu bukan difokuskan bahwa besarkan anak supaya nanti dia pintar, dia bisa kerja apa semua. Itu adalah proses yang natural di bidang yang lain. Tapi paling penting adalah pewarisan hukum. Kenapa pewarisan hukum ini penting? Supaya kita yakin bahwa anak ini sendiri bisa bahagia ketika dia menjalankan ajaran agama Buddha ini, habis itu dia melaksanakan dengan benar. Nah, ketika dia melaksanakan dengan benar, maka otomatis dia akan belajar untuk balas budi seperti yang saat ini kita jalankan, gitu loh. Jadi kita ini sebagai orang tua menjadi panutan buat anak-anak kita supaya mereka bisa belajar dari sikap kita, tingkah laku kita bahwa oh begini nih cara kita untuk membalas budi kepada orang tua. Terus di satu sisi kemandirian. Kemandirian itu adalah bahwa kita mendidik anak-anak supaya mereka kalau sudah besar mereka bisa mandiri untuk mengatur dari kan kita kan tidak punya kita itu lemah dari kecil kita lemah. Nah, kita dididik untuk mandiri. Sebaliknya kita sendiri nih yang sudah masuk usia orang tua akan menjadi lebih tua kan. Nah, kita pun juga harus mandiri dalam arti bahwa kita tidak menuntut anak kita untuk merawat kita. Kita bisa mandiri untuk bisa mengurus diri kita sendiri dan tidak memberatkan keluarga yang lain. Nah, tapi kalau kita bisa mewariskan anak kita ajaran yang benar, dia tahu-tahunya bisa balas budi. Jadi dia melakukan hal itu merawat pun juga adalah karena dia punya kesadaran. Nah, itu yang seperti tadi Kak Ros bilang, rasa terima kasihnya yang muncul. Oke, baik. Baik, kalau begitu ternyata hari ini kita sudah berbincang tentang pentingnya dan makna dari balas budi tersebut, seberapa penting. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa jenis balas budi, tetapi sebenarnya balas budi ini harus muncul dari dalam hati yang paling dalam, bukan sebagai sebuah kewajiban atau tuntutan untuk kita harus membalas budi, tetapi bagaimana semua ini bisa berjalan secara natural, muncul dari dalam hati rasa terima kasih dan rasa balas budi kita kepada siapapun berdasarkan ajaran Buddha, Dharma, dan Sangha. Seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk hari ini tentang balas budi. Nanti kita akan menyambung lagi untuk pembahasan di episode Lentera Dharma selanjutnya. Terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Ibu Rosheni. Sampai bertemu lagi di acara Lentera Dharma. Dunia ini tiada kekal adanya, yang nampaknya indah nantikan tiada. Sesungguhnya kita hidup di alam fana, semua akan berubah
mengikuti putaran dunia. Yang kaya jangan tinggi hati, yang lemah jangan rendah diri. Sesungguhnya hidup di bumi adalah satu perjuangan. Sadarlah wahai manusia di dunia, dengan segala kekurangan luruskan hidupmu. Sadarlah wahai manusia di dunia, dengan segala kelemahan bersihkan hatimu. Dunia ini tiada kekal adanya, yang nampaknya indah nantikan tiada. Sesungguhnya kita hidup di alam fana, semua kan berubah mengikuti putaran dunia. Yang kaya jangan tinggi hati, yang lemah jangan rendah diri. Sesungguhnya hidup di bumi adalah satu perjuangan. Sadarlah wahai manusia di dunia, dengan segala kekurangan luruskan hidupmu. Sadarlah wahai manusia di dunia, dengan segala kelemahan bersihkan hatimu. Sadarlah wahai manusia di dunia, dengan segala kekurangan luruskan hidupmu. Sadarlah wahai manusia di dunia, dengan segala kelemahan bersihkan hatimu.